Hai Study Mates, kembali lagi bersama Your Study Partners, Let's Study. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai kemampuan kuantitatif dari peluang ya. Judulnya adalah Peluang Kejadian Lepas dan Bebas. Nah, materi ini bisa kalian gunakan untuk berbagai persiapan tes ya. Dan tentu materi ini dibuat dan dibiayai oleh donatur Let's Study. Oke, sebelum kita mulai materi, aku izin memperkenalkan diri dulu ya. Nama aku Hafiz Fikri, biasa dipanggil Hafiz. Saat ini alhamdulillah aku dapat bekerja di perusahaan pengadaan chemical lah. Pengadaan barang-barang chemical yaitu PT Sinergi Dinamika Teknologi di Bogor tepatnya. Aku posisinya sebagai staf operasional. Dan aku pernah magang sebelumnya di PT Astro Honda Motor sebagai social media marketing. Dan berikut adalah achievement dari aku ya. Yang pertama dari juara satu lomba business plan competition, Kamadiksi Kipka di Diponegoro University, dan juara satu di lomba pitch deck competition management di Universitas Kris Dwi Payana. Dan alhamdulillah aku mendapatkan beasiswa dari Pemprov DKI Jakarta selama 6 semester. Lalu di semester 7 ini aku mendapatkan IP sebesar 4 dari 4 dan aku pernah mendapatkan mata kuliah secara gratis ya dari Universitas Pelita Harapan. Judulnya itu BMC atau Business Model Canvas. Dan aku pernah juga mengikuti berbagai lomba BMC di berbagai kampus ya. Dan salah satunya di IPB. Dan alhamdulillah aku pernah juga mengikuti suatu project dari SKPM IPB yang bernama Summer Course, di mana dia fokusnya ke sustainability communication ya dan community development. Dan di situ aku kurang lebih 1 bulan sama mengikuti projectnya baik offline maupun online. Oke, kita mulai fokus ke materi. Oke, di sini ada 4 ya. Yang pertama, peluang kejadian saling lepas, peluang kejadian tidak saling lepas, peluang kejadian saling bebas, dan peluang kejadian tidak saling bebas. Nah, setelah ini kita ada latihan soal ya, dan juga disertai pembahasan. Oke, yang pertama mengenai peluang kejadian saling lepas. Definisinya itu adalah simpel ya. Artinya, dua kejadian disebut saling lepas jika tidak mungkin terjadi bersamaan. Nah, ciri-ciri seperti apa? Dua kejadian tidak bisa terjadi bersamaan, tentu dong. Lalu irisan kedua kejadian sama dengan kosong. Kalau A terjadi, B pasti nggak terjadi. Nah, berikut contohnya. Ada dua kan lingkaran ini, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, lalu sesuai ganjil nih genap kan. Muncul angka genap atau angka ganjil saat lempar dadu. Nah, untuk rumusnya adalah seperti berikut, di mana peluang A atau B ini terjadi saling lepas. Artinya A dan B tidak terjadi bersamaan, berarti tidak ada irisan. A iris B berarti nol dong. Nggak ada dong. Tuh. Peluang A gabung B sama dengan peluang A tambah peluang B. Lalu yang kedua adalah peluang kejadian tidak saling lepas ya. Di sini definisinya dua kejadian tidak saling lepas jika masih mungkin terjadi bersamaan. Ciri-ciri seperti apa? Dua kejadian bisa terjadi bersamaan. Ada irisan kejadian. A iris B tidak sama dengan nol. Dan bisa saja terjadi di A, B aja, atau bisa A dan B. Nah, contohnya gini. A siswa suka matematika, B IPA. Nah, di sini ada irisannya. Berarti siswa suka matematika atau IPA bisa dua-duanya. Untuk rumusnya seperti berikut. Berarti A dan B ini bisa terjadi bersamaan. Lalu P, A iris B dikurangkan. Kenapa? Karena dihitung 2 kali. Dan ada irisan antara A dan B. Lalu ada peluang kejadian saling bebas. Untuk definisi adalah dua kejadian ini bisa disebut saling bebas jika terjadi satu kejadian tidak mempengaruhi kejadian lain. Untuk ciri-cirinya berarti terjadinya A tidak mempengaruhi. Lalu kejadian ini bersifat mandiri. Nah, contohnya seperti berikut. Akan ada 2 koin ini. Ketika hasil koin satu tidak mempengaruhi koin dua karena kejadian saling bebas, independen lah. Rumusnya seperti berikut. PA minus B sama dengan PA dikali PB. Kejadian A tidak mempengaruhi B. Bisa terjadi bersamaan, tapi mandiri. Tapi PA minus B artinya A dan B terjadi.
Lalu yang terakhir, peluang kejadian tidak saling bebas. Untuk definisi ini, dua kejadian tidak saling bebas jika terjadi kejadian satu mempengaruhi kejadian lainnya. Ciri-cirinya, terjadinya A mempengaruhi B. Biasanya karena pengambilan tanpa pengembalian. Nah, untuk contohnya seperti ini ya. Ada dua kartu, di mana kita mengambil dua kartu tanpa dikembalikan. Artinya, peluang kartu kedua ini berubah. Untuk rumusnya seperti berikut. PA garis B sama dengan PA dikali P, B garis tegak A. Aku bilangnya gini ya. Berarti terjadi A mempengaruhi peluang B. Biasanya tanpa pengembalian. Misal ketika ambil kartu P, B, aku bilang garis tegak A, artinya peluang B terjadi dengan syarat A sudah terjadi. Oke, setelah ini kita akan mulai belajar ya ke contoh soal dan pembahasannya. Nah, dari sebuah kotak berisi 6 bola merah dan 4 bola biru diambil acak ya, satu bola. A, kejadian terambil bola merah. B, kejadian terambil bola biru. Berapakah nilainya? Nah, kita buat dulu. Jumlah bola merah kan 6, biru 4. Kita jumlahkan berarti 10. A, kejadian bola merah. B, biru. Ditanya, berarti peluang munculnya bola merah atau bola biru. Nah, karena bola yang tersedia hanya merah dan biru, maka A dan B adalah kejadian saling lepas. Nggak bisa terjadi secara bersamaan. Rumusnya PA gabung B sama dengan PA ditambah peluang B. PA-nya kan ini 6 per 10. Peluang B-nya 4 per 10. Berarti kita jumlahkan 10 per 10 sama dengan 1. Oke, kita lanjut. Dalam sebuah kotak terdapat 5 bola merah dan 3 biru. Dua bola diambil tanpa dikembalikan. Berapa peluang terambil bola merah pada pengambilan pertama dan bola biru pada pengambilan kedua? Nah, kita buat berarti peluang ambil merah di pengambilan pertama. Berarti kan 5 dong. Nah, 5 per 8. Satu merah diambil sisa 4. Bola biru tetap 3. Nah, berarti totalnya 7. Nah, 8 ini kan dari 5 tambah 3 kan. Nah, berarti peluang ambil biru di pengambilan kedua sama dengan 3 per 7. Gabungkan berarti. Ya kan? Karena perintah soalnya berikut. Berarti 5 per 8 dikali 3 per 7 sama dengan 15 per 56. Artinya, peluang terambil merah lalu biru tanpa pengembalian adalah 15 dari 56 kemungkinan. Kita next ya. Nah, jenis kejadian pada kolom kiri cocokkan ya. Mana yang paling tepat? Oke, sudah dibaca. Nah, berikut jawabannya. Untuk yang saling lepas, berarti genap dan ganjil nggak mungkin muncul bareng. Nah, contohnya apa? Yaitu dadu. Seperti yang contoh tadi ya di awal-awal. Terus saling bebas. Koin dilempar bareng, hasilnya nggak saling ngaruh. Nah, berarti di sini tidak saling lepas. Siswa bisa suka dua-duanya. Ada irisan. Ini yang matematika IPA ya. Dan tidak saling bebas, kartu tanpa dikembalikan. Berarti kejadian pertama ini mempengaruhi yang kedua. Nah, berarti yang ini ya, satu ya, ambil dua kartu tanpa dikembalikan. Ya kan? Nah, jawaban yang benar adalah A3, B4, C2, D1. Nah, ini jawabannya B. Next, kita lanjut. Nah, diketahui peluang A 0,4 dan B 0,5. Jika A dan B kejadian lepas, maka peluang gabungan. Nah, kita buat. Karena lepas, berarti 0 kan? Nah, mana tadi? Oh, ini 0 kan? Nah, berarti gabungannya, ya udah deh. Peluang A tambah peluang B. 0,4 tambah 0,5 sama dengan 0,9. Begitu caranya. Next, jika A dan B kejadian bebas, peluang A 0,3, B 0,5. Maka PA iris B. Nah, berarti kita buat tadi kan. Ini A dan B bebas. Nah, berarti PA iris B sama dengan peluang A kali peluang B. Ditanya PA iris B. Berarti yang tadi 0,5 dikali 0,3 kali 0,5.
sama dengan 0,15. Kita next ya. Peluang A 0,6, B 0,4, dan P A iris B 0,24. Maka A dan B. Nah, kita buat 0,6, 0,4, irisannya 0,24. A nih dikali. Berarti kan P A peluang A dikali peluang B sama dengan 0,24. Sesuai huruf tadi ya. Berarti hubungannya apa? Karena P A iris B sama dengan P A kali P B, berarti A dan B bebas. Begitu. Next. Nah, dalam satu kelas 60% siswa suka matematika, 50% fisika, dan 30% keduanya. Berapa peluang seseorang siswa matematika atau fisika? Kita buat ya. Ini peluang matematika 0,6, fisika 0,5, gabungannya 0,3. Irisannya 0,3, sorry. Berarti gabungannya ini peluang matematika tambah peluang fisika dikurang irisan. Nah, berarti 0,6 tambah 0,5 kurang 0,3. Hasilnya 0,8. Next, jika peluang A iris B 0,1, peluang A 0,25, dan peluang B 0,4, apakah A dan B bebas? Nah, ini kan A iris B 0,1, ya kan? Berarti peluang A dikali peluang B sama dengan 0,25 kali 0,4 sama dengan 0,1. Lah, kok sama? Nah, berarti karena PA iris B sama dengan PA kali PB, berarti bebas. Nah, ini jawabannya. Next, peluang seorang siswa lulus ujian 0,75, maka peluang siswa yang nggak lulus. Ya udah deh, 0,75 kan kejadian, ya kan? Yang nggak lulus, tinggal kurangin. Satu dikurang 0,75 sama dengan 0,25. Kalau misalnya dibalik, peluang siswa nggak lulus nih 0,75. Berarti peluang siswa yang lulus, kurangin deh 0,25. Meskipun soalnya agak mudah, tapi tetap diperhatikan, jangan sampai kekecoh ya. Soal terakhir, peluang seorang siswa tidak datang tepat waktu ke sekolah 0,2, maka peluang siswa tersebut datang tepat waktu. Nah, seperti tadi ya, 0,2 yang enggak, yang telat lah. Berarti yang on time, ya udah, 1 dikurang 0,2 sama dengan 0,8. Oke, sampailah pada satu kesimpulan. Berarti yang pertama, saling lepas. Berarti kedua kejadian tersebut saling lepas jika tidak mungkin secara bersamaan. Rumusnya yang PA gabung B sama dengan peluang A ditambah peluang B. Contohnya pas tadi ya, dadu muncul angka genap atau ganjil. Lalu yang kedua, tidak saling lepas. Dua kejadian ini jika masih mungkin terjadi bersamaan. Rumusnya yang seperti berikut, peluang A gabung B ya sama dengan peluang A tambah peluang B min PA iris B. Contoh siswa suka matematika dan IPA. Yang ketiga, saling bebas. Terjadi jika salah satu salah satunya ini tidak mempengaruhi peluang kejadian lainnya. Berarti rumusnya PA iris B sama dengan PA kali PB. Contoh contoh dadu muncul angka genap atau ganjil. Dan terakhir, tidak saling bebas. Kejadian ini disebut tidak saling bebas jika kejadian pertama mempengaruhi peluang kejadian kedua. Rumusnya berarti PA iris B sama dengan PA dikali P B garis tegak A. Nah, contoh ketika ambil dua kartu dari satu deck tanpa dikembalikan. Begitu ya, tadi match. Oke, great job study match. Kalian sudah mengambil langkah penting di hari ini untuk membangun masa depan kalian. Jika study match merasa terbantu dengan materi atau konten dari kami, study match bisa mendukung kami agar bisa terus menghadirkan lebih banyak materi yang bermanfaat. Caranya seperti apa? Study match bisa berdonasi seikhlasnya seperti QR yang tercantum ya, untuk membantu pengembangan kami ke depannya. Namun jika belum berdonasi, it's okay, nggak apa-apa. StudyMatch bisa bantu kami dengan share platform ini ke teman-teman kalian atau membagikan info les study di media sosial kamu. Every little support means a lot. Jangan lupa follow akun les study di Instagram, Twitter, dan TikTok supaya kamu nggak ketinggalan materi-materi berikutnya. Terima kasih banyak ya, StudyMatch sudah belajar bersama kami.
Terima kasih juga kepada panitia maupun donatur yang telah menyiapkan dengan optimal. Pokoknya semangat terus study match, terus berjuang dan jangan lupa berdoa. Thank you for watching and see you in the next video. Bye bye.